سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat MBS dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam kajian hadis dengan menggunakan kitab kajian hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada saat ini mungkin kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, kita telah meninggalkan bulan Syawal. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat pada bulan Ramadan, kemudian pada bulan Syawal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena seperti yang sering kita dengar atau sering kita ketahui dari para ulama kita, para masyayikh kita, bahwa para as-salafus salih terdahulu setelah mereka keluar daripada bulan Ramadan, mereka terus berharap selama 6 bulan ke depan amal-amal yang telah mereka usahakan, mereka giatkan, mereka kerjakan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, mungkin kemudian ada yang mengerjakannya pada bulan Syawal dengan mengikutkan puasa 6 hari, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca atau sedikit membaca kemudian memahami makna yang mungkin bisa kita pahami dari hadis yang ke-9 yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Hadis ini juga merupakan hadis yang memiliki makna yang sangat luas, dan oleh sebagian ulama hadis ini dianggap atau termasuk daripada hadis-hadis yang dikategorikan jawami'ul kalim, hadis yang memiliki redaksi yang sangat pendek akan tetapi memiliki atau bisa diterapkan di dalam berbagai macam bab fikih. Artinya di dalam amaliyah badaniyah, amal-amal yang kita lakukan dengan badan kita, hadis ini itu banyak sekali berkaitan dengan hal tersebut, baik dalam sholat, dalam kita bersuci, dalam kemudian kita zakat, puasa, haji dan sebagainya. Hadis ini itu bisa memiliki keterkaitan dengan hal-hal tersebut, padahal hadis ini memiliki redaksi yang sangat pendek sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Hadis yang ke-9, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya artikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang saya larang untuk kalian kerjakan, maka hendaknya kalian meninggalkan hal tersebut. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan hal yang saya perintahkan untuk kalian kerjakan, maka lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya binasanya orang-orang atau umat-umat sebelum kalian, kathratu masailihim, yaitu mereka selalu bertanya, memperbanyak pertanyaan kepada nabi-nabi mereka, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka kemudian berbeda pendapat atau mengingkari apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi mereka. Hadis ini tentunya memiliki arti yang kita dengarkan barusan ini, tentunya tidak bisa langsung kita pahami begitu saja, akan tapi perlu penjelasan seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Syuruhul Hadis. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan
salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun beliau itu eh, masuk Islamnya adalah eh, bukan termasuk awail, bukan termasuk orang-orang yang terdahulu dalam memeluk agama Islam, akan tetapi beliau merupakan salah satu atau seorang penghafal hadis yang ulung, sehingga eh, kalau kita belajar misalnya ilmu mustalahul hadis, maka salah satu atau para sahabat minal mukthirin, dari sahabat yang banyak menghafalkan hadis, meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah merupakan kunyah atau julukan untuk beliau. Ada perbedaan pendapat yang sangat banyak kenapa kemudian beliau dijuluki dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu diambil dari kata hirrun atau kata kucing, kemudian beliau dipanggil dengan Aba Hurairah karena julukan tersebut merupakan hal yang lumrah ketika itu di masyarakat Arab. Misalnya satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau karamallahu wajha, beliau tertidur kemudian menempel tubuhnya itu di tanah, ketika terlihat oleh Rasulullah SAW kemudian dipanggil ya Aba Turab. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah satu ketika dalam satu pendapat, satu riwayat bahwa satu ketika beliau itu membawa kucing di dalam di dalam kantong beliau. Kemudian Nabi bertanya kepada beliau, apa yang kau bawa itu? Dia berkata bahwa yang saya bawa ini kucing. Oleh karena itu kemudian oleh Rasulullah SAW dipanggillah dengan Aba Hurairah. Ada riwayat yang lain yang kenapa kemudian beliau dijuluki semacam itu. Ada yang meriwayatkan katanya beliau itu sering bermain dengan kucing. Ada yang riwayat yang mengatakan bahwa beliau penyayang binatang kucing dan sebagainya. Al-muhim, intinya bahwa panggilan beliau adalah Abu Hurairah. Nama beliau sendiri itu pun ada khilaf. Ada sekitar 35 pendapat di dalam ilmu tarajum atau ilmu biografi dalam ilmu hadis, dalam ilmu mustalah hadis. Ada sekitar 35 pendapat yang memperdebatkan siapa nama beliau dan siapa nama bapaknya beliau. Yang asah, pendapat yang paling benar seperti diungkapkan oleh para ulama adalah nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Nama beliau adalah Abdurrahman dan bapaknya adalah namanya Sakhar. Ini dalam riwayat yang lain juga bahwa Abdurrahman ini merupakan nama beliau ketika beliau sudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam ada riwayatkan pada masa sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau namanya adalah Abdu Syamsin. Abdu Syamsin. Mungkin sekarang kalau ada orang-orang yang memiliki nama misalnya Abdu Syamsu atau Abdu Syamsin, saya kurang tahu ya kalau di Jawa. Kalau mungkin di masyarakat Bugis itu biasanya ada orang-orang yang dinamakan dengan nama Abdu Syamsu. Sebenarnya Abdu Syamsu itu berarti hamba matahari. Nama-nama yang dipakai oleh orang Arab ketika zaman jahiliyah. Setelah orang Arab memeluk agama Islam, nama ini sudah tidak dipakai lagi karena itu identik dengan nama-nama yang dipakai oleh orang Arab ketika masa zaman jahiliyah terdahulu. Abdurrahman ibn Sakhar, nama beliau mungkin yang sering kita dengarkan adalah Abu Hurairah. Nah, beliau ini merupakan asli beliau dari Yaman, dari Daus. Kemudian beliau datang ke Madinah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 ketika terjadi peperangan Khaybar, di tempat ketika orang muslim kemudian mengepung Khaybar karena ada perjanjian yang mereka ada perjanjian antara muslim dengan Yahudi Khaybar. Kemudian perjanjian tersebut dirusak oleh mereka, kemudian terjadilah pengepungan dari pasukan muslim ketika itu di tempat namanya Khaybar, sekarang terletak di Saudi Arabia. Beliau datang ketika kejadian itu, kemudian masuk Islam dan beliau menghadiri peperangan tersebut. Kemudian beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah terlepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau banyak sekali mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menghafalnya. Satu ketika beliau mengatakan,
Inni sami'tu minka hadithan kathiran, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mendengar dari engkau banyak sekali hadis-hadis. Wa inni akhsha an ansa, dan saya takut apa yang saya dengarkan itu kemudian saya akan melupakannya. Faqala ibsit rida'aka, maka Rasulullah SAW bersabda, ibsit rida'aka, maka hamparkanlah surbanmu itu. Kemudian Nabi SAW memukul ridak tadi itu, kemudian berkata kepada Abu Hurairah, dhammahu, kumpulkan lagi, lipat lagi ridakmu tadi itu, sorbanmu tadi itu. Maka Abu Hurairah berkata, fadhamamtuhu fama nasitu syai'an ba'da. Kemudian saya lipat lagi surban tadi itu, saya pakai lagi, kemudian saya tidak pernah kemudian melupakan sesuatu yang telah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk seorang talibul ilmi, seorang yang ingin mengetahui ilmu yang banyak, harus yulazimu asy-syekh, harus terus mengikuti syekhnya, harus mendengarkan apa yang diucapkan syekh, harus sering menghadiri pelajaran atau majelis-majelis agar ilmunya terus bertambah seperti Abu Hurairah ini. Dan terkadang sesuatu yang hissi, sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak itu memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang abstrak. Tadi seperti dicontohkan bahwa perumpamaan saja, Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah itu kemudian membentangkan surbannya, kemudian oleh Nabi dipukul surban tersebut, kemudian dikumpulkan lagi surban tersebut, maka kemudian dia tidak melupakan segala sesuatu yang pernah didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran kalau misalnya sekarang ada seseorang yang ingin mengambil misalnya keberkahan dari gurunya, misalnya dia memakai baju yang diberikan oleh gurunya, atau misalnya menggunakan penutup kepala kofiah yang pernah diberikan gurunya, itu merupakan hal yang semacam ini sudah pernah terjadi pada zaman sahabat terdahulu. Beliau seperti saya katakan tadi termasuk ulama hadis yang minal mukthirin, daripada ulama hadis yang banyak sekali kemudian meriwayatkan hadis, karena tadi itu ya, hafalan beliau sangat kuat. Beliau hadis yang diriwayatkan yang sekarang ini tertulis dari beliau itu, beliau meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. 5.374 hadis yang sekarang tertulis di dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau sempat mengatakan bahwa hadis yang beliau hafal atau yang beliau ketahui lebih banyak daripada itu. Akan tapi beliau tidak mungkin meriwayatkan semua hadis yang beliau ketahui, karena satu ketika beliau mengatakan bahwa kalau saya meriwayatkan semua apa yang saya ketahui, maka sesungguhnya saya nanti akan dipenggal kepala saya akan terbunuh, karena saking banyaknya beliau yang ketahui daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekarang ada satu kelompok orang, mereka terkadang meragukan, kok bisa orang yang misalnya itu hidup atau masuk Islam, maksud saya mulai tahun ke-6 Hijriah sampai Rasulullah SAW meninggal, rentang waktunya itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 4 atau 5 tahun saja, kemudian bisa menghafalkan sekian ribu hadis yang tertulis saat ini. Kalau kita bandingkan misalnya dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang masuk Islam dari awal, Rasulullah SAW bersabda di Makkah, misalnya Sayyidina Abu Bakrin, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali misalnya. Sayyidina Ali merupakan babul ilmi, pintu daripada ilmu. Akan tetapi kemudian kalau kita bandingkan hadis yang mereka riwayatkan itu lebih sedikit daripada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka sebagian orang saat ini kemudian ada yang meragukan, benar gak sih Abu Hurairah itu, jangan-jangan Abu Hurairah itu kemudian mengada-ngada dengan apa yang dia sampaikan. Nah, ini kemudian menjadi satu titik yang kadang dikritik oleh orang pada zaman saat ini. Mereka tidak mengetahui bahwa para ulama
tentunya para ulama terdahulu kita, para salafus saleh, bukan mereka tidak mengetahui masalah ini, akan tetapi as-sahabah kulluhum udul. Dalam hadis-hadis yang lain kemudian banyak dikatakan bahwa para sahabat yang lain yang tidak banyak meriwayatkan hadis bukan berarti mereka tidak mengetahui banyak daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, akan tetapi mungkin lebih daripada sifat wara', mereka tidak ingin salah menyampaikan sesuatu sehingga kemudian mereka masuk dalam kategori man kadzaba alayya muta'ammidan faqad yatabawwa maq'adahu minan nar. Mereka tidak ingin menyampaikan satu hadis pun sehingga mereka takut yang mereka sampaikan itu salah, kemudian mereka dikategorikan orang-orang yang berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka bertempat di api neraka kelak. Akan tapi Abu Hurairah mungkin beliau sudah yakin dengan apa yang beliau dengar dan beliau sampaikan, karena ini merupakan salah satu keutamaan beliau mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa beliau tidak akan melupakan. Jadi apa yang beliau dengar maka akan beliau sampaikan, dan ini merupakan sesuatu yang bukan bukan satu yang wah, atau mungkin ya orang sekali membaca misalnya dia langsung hafal, itu bukan satu yang aneh ya. Mungkin sebagian kita mungkin merasa itu aneh, mungkin orang sekali baca langsung hafal, tapi banyak orang-orang jenius yang semacam itu, dan itu mungkin bisa saja diusahakan kalau kita mau. Saya teringat saya memiliki seorang guru dalam usul fiqih, dalam nahwu, dalam ilmu mantiq ketika saya belajar di Yaman. Ini yang mengatakan bukan beliau sendiri, akan tetapi satu letting beliau ketika beliau mengajar di Yaman, kemudian ada beberapa guru-guru yang lain yang dari satu alma mater sama beliau itu menceritakan kehebatan guru saya tadi ini. Beliau mengatakan bahwa syekh saya tadi ini namanya Syekh Muhammad Al-Amin, beliau adalah ketika membaca abiyat, membaca bait syair misalnya itu dalam bahasa Arab, atau mendengarkan orang lain mengucapkan saja 20 bait syair, beliau sekali dengar langsung hafal. Itu hal yang lumrah bagi beliau, dan itu bukan satu yang, kalau misalnya hanya beliau mengatakan, ada guru saya mengatakan di tempat kami seorang santri atau seorang pelajar itu kemudian membaca bait syair atau mendengarkan bait syair 5 bait atau 4 bait langsung hafal, itu perkara yang lumrah sekali katanya. Hampir semua santri di tempat saya semacam itu katanya. 4 bait syair sekali dengar langsung hafal. Tetapi kalau yang sampai 20 atau 25 bait atau 35 bait itu mungkin ada orang-orang tertentu seperti salah satu guru saya tadi itu. Nah, ini kemudian bisa kita mengatakan bahwa ya tidak menutup kemungkinan dan semuanya bisa terjadi. Kalau hafalan yang sangat kuat, kemudian beliau selalu mulazim, selalu terus-menerus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bentuk kekuatan hafalan dan apa yang disampaikan benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum, tentunya ma nahaitukum ini khitabnya atau ucapan ini disampaikan untuk para sahabat ketika itu, ma nahaitukum. Akan tetapi umat yang setelah mereka seperti kita ini tentunya sama dengan mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa ijma' sudah ada, maklum minad dini bid-darurah, sudah kita ketahui pasti bahwa ummah itu sama hukumnya. Kalau orang terdahulu diperintahkan, ya orang sekarang juga diperintahkan. Sekalipun manahitukum dalam grammar bahasa Arab, kum itu untuk orang yang ada di depannya. Akan tetapi apakah kemudian orang yang tidak ada di depannya itu tidak termasuk dalam perintah ini? Kan juga tidak semacam itu. Akan tetapi orang-orang yang tidak ada pada zaman itu juga termasuk orang-orang yang diperintahkan atau orang yang dilarang mengerjakan hal-hal tersebut. Rasulullah bersabda, "Manahitukum anhu fajtanibu." Apa yang saya larang kepada kalian, hendaknya kalian untuk ijtanibuhu. Jadikan dia di satu sisi dan jadikan kamu di sisi yang lain. Artinya tinggalkan sama sekali. Jangan sampai kemudian kita mengerjakan sama sekali. Sesuatu yang dilarang harus kita tinggalkan sama sekali. Tidak boleh kita kemudian mengerjakannya sekalipun sedikit.
Kenapa? Karena sesuatu yang kita dilarang, kalau kita kerjakan berarti kita disebut dengan orang yang asi, orang yang bermaksiat. Kalau misalnya pekerjaan tersebut besar, kemudian kita kerjakan sebagian dari pekerjaan tadi itu, tetap saja kita disebut dengan orang yang asi, orang yang bermaksiat. Padahal maksiat itu kita diperintahkan untuk meninggalkannya sama sekali. Nah, ini baik yang perkara haram atau perkara yang makruh. Semua yang dilarang kepada kita, hendaknya kemudian kita meninggalkan seluruhnya. Meninggalkan seluruhnya. Dan tidak ada kata-kata kemudian misalnya kita dilarang untuk minum khamr. Oh, saya tidak bisa minum, saya tidak bisa meninggalkannya sama sekali. Mungkin saya harus minum sedikit. Tetap disebut dengan orang yang asi. Walaupun kemudian orang itu bisa bertahap lah meninggalkan hal-hal mungkin yang dia terbiasa untuk dia lakukan. Akan tetapi selama dia mengerjakan, tetap dia disebut dengan yang orang yang asi, orang yang bermaksiat. Tetapi masalah ampunan itu semua adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengampuni orang-orang yang bermaksiat. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dengan apa yang kita lakukan daripada maksiat-maksiat. Dalam keterangan ini, qala fajtanibuhu, harusnya dilakukan semua. Akan tapi kemudian penggalan hadis yang selanjutnya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian untuk kalian lakukan adalah kalian harus mengerjakannya, akan tetapi mastata'tum, semampu kalian. Kalau yang dilarang itu harus sama sekali tak tinggalkan. Akan tetapi kemudian kalau yang diperintahkan itu diberi satu ikatan, satu qaid dalam bahasa Arab, bahwa hal yang diperintahkan sebaiknya kita kerjakan, akan tetapi semampu kita. Beda dengan yang dilarang. Kenapa? Perbedaannya adalah asal sesuatu adalah tidak ada. Tidak ada minum khamar, tidak ada zina, tidak ada membunuh orang, tidak ada mencaci orang. Al-asal tidak ada. Tidak ada riba, tidak ada namimah dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita dilarang al-asal tidak ada, berarti kita hanya perlu berdiam diri saja untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi. Beda kalau misalnya pekerjaan. Pekerjaan itu adalah yang tidak ada kemudian kita adakan. Tadinya tidak ada sholat, kemudian kita mengerjakan sholat. Tadinya tidak ada puasa, kemudian kita mengadakan puasa dan sebelumnya. Dan mengadakan sesuatu yang tidak ada itu tergantung kemampuan orang tersebut. Karena sesuatu yang tidak ada, kemudian kita berusaha untuk mewujudkannya, itu kemudian harusnya memiliki syarat-syarat, memiliki sebab-sebab, memiliki rukun-rukun tertentu, dan orang semua kemudian berbeda-beda, ada yang mampu, ada yang tidak. Itu kemudian datanglah perintah ini, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini kemudian merupakan satu kaidah yang sangat penting, seperti saya katakan tadi, yang diberikan kepada kita melalui ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang kita diperintahkan sholat misalnya, tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak mampu berbaring, boleh kita terlentang. Tidak mampu kita mengucapkan Al-Fatihah misalnya. Orang baru masuk Islam misalnya, tidak bisa baca Fatihah. Baca yang lain yang dia bisa. Tidak bisa baca apa-apa sama sekalipun, tidak memiliki hafalan dalam Al-Fatihah atau ayat yang lain atau mungkin zikir yang lain, boleh dia berdiam diri saja. Berdiam diri sewaktu yang dia butuhkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kalau dia bisa baca misalnya. Dan banyak sekali dalam puasa misalnya, orang yang tidak mampu puasa karena dia musafir, dia boleh meninggalkan puasanya. Orang yang berwudu misalnya hanya memiliki sedikit air, misalnya dia berwudu membasuh semampunya saja. Orang yang tidak bisa berwudu sama sekali, kemudian dia diperbolehkan untuk bertayamum. Orang yang tidak mendapatkan air dan debu untuk bertayamum juga boleh dia melaksanakan sholat tanpa keduanya. Mastata'tum, semampu kalian. Nah, ini adalah merupakan
kaidah yang sangat banyak. Maka tadi saya katakan bahwa ulama mengatakan hadis ini itu berkaitan dalam banyak masalah dalam ibadah badaniyah kita, ibadah yang berkaitan dengan badan. Dalam masalah sholat, mensucikan diri, dalam masalah puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, kemudian dari hadis ini juga ada satu kaidah yang sangat penting, yaitu bahwa dalam ilmu qawaid atau mungkin dalam ilmu maqasidus syariah itu ada yang dikatakan dengan darul mafasid wa jalbul masalih. Kita menolak yang tidak baik, kemudian kita mengambil yang baik. Kalau sekiranya ada satu perkataan, ada satu problematika, satu kasus, satu kejadian misalnya yang bertentangan di dalamnya antara kita, kalau kita kerjakan antara darul mafasid sama jalbul masalih, antara menolak yang buruk dan mendapatkan yang baik, maka kita usahakan mengedepankan darul mafasid dulu. Kita usahakan untuk mengedepankan menolak yang tidak baik. Jadi kalau ada kontra antara mafsadah, antara yang tidak baik, dan antara yang maslahah dan antara yang baik, maka kita dahulukan yang mafsadah, tinggalkan yang mafsadahnya. Itu yang terutama. Kenapa? Karena perhatian syariat terhadap darul mafasid itu lebih besar daripada perhatian syariat daripada jalbul masalih. Contohnya tadi, hadis tadi ini, man haitukum anhu fajtanibu, apa yang dilarang harus ditinggalkan, sama sekali tidak boleh dikerjakan. Sedikit pun tidak boleh dikerjakan. Akan tetapi ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, yang diperintahkan itu merupakan implementasi daripada yang maslahah tadi itu kita kerjakan semampu kita. Dan banyak sekali kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ini. Tetapi kemudian kita mungkin bisa bertanya, atau mungkin ada orang bertanya, ini keterkaitannya dengan dalam yang sering kita dengarkan lah ketika khutbah Jumat, khatib selalu berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Kemudian sebenar-benarnya takwa itu kemudian diartikan atau ditafsirkan oleh para ulama dengan imtithalul awamir, mengerjakan perintah-perintah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan segala yang dilarang. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, berarti segala perintah harus dilakukan dan segala larangan harus ditinggalkan. Dan perintah itu sangat banyak, dan tidak mungkin seseorang mengerjakan satu perintah itu dengan perfect, dengan sempurna. Tidak mungkin. Kita kembali kepada diri kita sendiri saja misalnya. Sholat. Dari sholat kita yang mungkin hanya 2 menit atau 3 menit itu, berapa persennya yang kemudian kita benar-benar khusyuk, benar-benar hudur, benar-benar kita hadirkan diri kita bahwa kita ini dalam keadaan sholat di hadapan, sedang bermunajat, sedang berada di depan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Berapa persennya? Padahal diperintahkan tadi, fattaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini kan diperintahkan kita untuk bertakwa, yaitu untuk mengerjakan segala perbuatan, mengerjakan segala semuanya. Padahal hadis ini mengatakan mastata'tum, apa yang kalian mampu. Misalnya sholat duha disyariatkan 8 rakaat atau 12 rakaat, dalam perbedaan ulama dalam masalah ini, perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Kalau misalnya kita mengikuti, kalau kita berpatokan pada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, berarti kemudian harus mengerjakan semuanya. Akan tetapi kadang orang kan hanya mengerjakan 2 rakaat, paling banter 4 misalnya. Ada orang yang Masya Allah 8 dia kerjakan. Nah kemudian apakah ayat ini kemudian kontra dengan ayat yang sebelumnya? Kita katakan tidak. Karena ada ayat lain juga di dalam Al-Quran yang berbunyi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu sesuai dengan hadis ini. Ma amartukum annahu fa'tu minhu mastata'tum. Ayat tadi sesuai dengan hadis yang kita baca ini, kemudian ayat dan hadis ini menjelaskan maksud dari haqqa tuqatih. Dari haqqa tuqatih adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita.
semampu kita. Nah, ini kemudian penjelasan salah satu solusi yang ditawarkan oleh ulama dalam menggabungkan ayat bersama hadis dipadukan dengan ayat yang lain, ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, kemudian penggalan hadis yang selanjutnya qala fa innama ahla fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa innama ini untuk kemudian tafri'. Jadi masalah yang tadi itu kemudian apa sih kaitannya dengan ini? Yaitu Nabi kemudian Rasulullah SAW menceritakan bahwa orang-orang yang terdahulu itu banyak yang celaka, banyak yang binasa karena mereka itu banyak bertanya kepada Nabi mereka. Nah, ketika perintah atau larangan itu yang datang dari Rasulullah SAW itu madhinnah atau merupakan bisa membawa orang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya ini. Karena perintah itu kan banyak. Misalnya kalau diperintahkan sholat, ada kemungkinannya. Ya Rasulullah, kalau sholatnya semacam ini hukumnya bagaimana? Kalau sholatnya begini hukumnya bagaimana? Kalau kurang ini hukumnya bagaimana? Kalau kurang ini hukumnya bagaimana? Dan selanjutnya. Nah, ketika perintah atau larangan yang bersumber dari Rasulullah SAW itu merupakan madhinnah atau merupakan satu tempat yang dimungkinkan timbulnya pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat. Kemudian Rasulullah SAW itu menceritakan kebinasaan, celakanya orang-orang terdahulu. Ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, tidak usah lagi kita korek-korek hal tersebut. Diperintahkan kita mengerjakan sholat 5 waktu misalnya, dijelaskan syarat dan rukunnya, ya sudah kita kerjakan semacam itu. Tidak perlu kemudian lagi kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang apabila kemudian kita dijawab dari pertanyaan kita itu akan lebih menyusahkan untuk apa yang kita lakukan. Dan ini pernah terjadi pada zaman Bani Israel ketika mereka terjadi satu pembunuhan di komunitas mereka, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka hanya disuruh untuk menyembelih seekor sapi. Jadi ketika ingin mengetahui siapa pembunuh dari orang yang terbunuh tadi itu, mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Nanti kemudian dengan cara tertentu mereka akan bisa mengetahui siapa yang terbunuh. Ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, mereka tidak langsung melaksanakannya. Akan tapi mereka bertanya, sapi yang bagaimana sih yang kami diperintahkan itu? Dijelaskan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dijelaskan dengan satu kriteria, mereka bertanya lagi, warnanya apa katanya. Dijelaskan lagi kemudian. Warnanya semacam ini misalnya oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Warnanya yang faqiul laun, yakni kuning dan yang melihatnya itu akan senang atau suka dengan warnanya itu. Dengan 2 pertanyaan itu kemudian mereka bertanya lagi, yang bagaimana sih sapinya tadi itu? Karena mereka beralasan sapi itu kan banyak, warna kuning-kuning, sapi yang warna kuning itu banyak katanya. Akhirnya dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan 3 penjelasan tadi itu mereka sangat sulit mendapatkan sapi yang sesuai dengan kriteria. Dan kriteria tadi yang menyusahkan mereka itu timbulnya dari pertanyaan mereka. Kalau mereka misalnya ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi langsung mereka kerjakan, ya gampang saja. Sapi apapun dapat sapi apa saja disembelih, sudah. Intahal maudhu, selesai masalahnya. Akan tapi mereka terus bertanya sehingga kemudian ditambahlah kriteria-kriteria sapi yang harus mereka sembelih tadi, sehingga dalam satu riwayat sapi tersebut didapatkan tetapi harganya sangat mahal. Dalam salah satu kitab disebutkan bahwa kulit sapi tersebut ditimbang berapa kilo dan kemudian harganya harganya dibayarkan dengan emas seberat kulit sapi tersebut. Ada bahkan riwayat yang mengatakan seberat sapi tersebut. Bayangkan kalau sapi 100 kilo, maka dia mereka harus membayar 100 kilo emas. Nah, itu timbul
kesukaran dalam permasalahan agama tadi itu karena mereka memperbanyak pertanyaan kepada para nabi mereka. Nah, permasalahan ini sebenarnya bukan kok orang tersebut tidak boleh bertanya. Jadi dalam kitab Fathul Mubin syarah hadis Arba'in Nawawiyah, Ibn Hajar membagi manusia itu dalam 3 kategori. Ada orang-orang yang menutup sama sekali pintu soal sehingga kemudian pemahaman mereka tidak meluas. Jadi mereka jumud, artinya ketika ada satu hadis misalnya, ya hadis itu hanya mereka terjemahkan saja, kemudian mereka mereka terjemahkan sesuai letterlek begitu ya, sesuai dengan arti biasa, kemudian mereka langsung menerapkan tanpa kemudian mereka bertanya apa sih maksudnya dari hadis ini, apakah hadis ini kemudian berkaitan dengan hadis yang lain atau berkaitan dengan dalil yang lain dan semacamnya. Sehingga kadang yang timbul adalah kerancuan dalam melaksanakan perintah-perintah agama. Ketika ada satu hadis, kemudian mereka artikan hadis itu sesuai dengan kemampuan mereka, dengan arti letterlek saja, sesuai dengan nas yang ada, teks yang ada, kemudian mereka berusaha menerapkan hadis tersebut, bahkan kemudian memaksakan pendapat mereka kepada orang lain. Ketika kita tanya, dalil kamu apa? Ini loh hadis Rasulullah SAW. Mereka berkata semacam itu. Kalau kita kemudian membantah mereka, tetapi kan Imam Fulan atau Alim Fulan atau Kiai Fulan mengatakan semacam ini tentang hadis ini, mereka akan menjawab kepada kita, kamu itu percaya Kiai kamu atau percaya Rasulullah SAW? Padahal kita juga menggunakan hadis tersebut, akan tetapi sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, sesuai dengan pemahaman ulama-ulama kita. Sedangkan mereka itu sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Jadi perbandingannya itu bukan hadis Nabi dengan dengan kalam atau dengan pendapat Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad. Tidak. Akan tetapi yang kita bandingkan itu pemahaman Syafi'i dengan pemahamannya orang tersebut. Nah, ini orang yang pertama. Orang yang orang yang terlalu jumud, terlalu menutup sama sekali pintu soal, sehingga dia tidak bertanya tentang apa yang dia tidak ketahui. Apa yang dia dibaca, dia ketahui artinya langsung diamalkan saja, atau mungkin dia memaksakan kepada orang lain. Nah, yang kedua daripada kelompok manusia adalah orang-orang kemudian yang terlalu tawassa'a fil bahthi, terlalu meluas dalam pembahasan, sampai terkadang sesuatu yang tidak penting itu dibahas. Misalnya sesuatu yang sudah maklum minad dini bid-darurah, misalnya sesuatu yang sudah diketahui dalam agama kita, semua orang mengetahui, perlu ditanya lagi, misalnya perlu dibahas-bahas lagi, perlu diotak-atik lagi, sehingga kemudian mereka berusaha untuk berusaha menjawab yang kemudian mereka tidak yakin dengan jawaban tersebut, atau berusaha untuk saling berdebat dalam satu masalah yang tidak ada faedahnya, atau mungkin dan ini kemudian yang bisa menimbulkan pertentangan, perselisihan dan semacamnya. Atau mungkin orang-orang yang bertanya kepada gurunya hanya karena untuk mengetes, misalnya, atau ada pertanyaan yang bentuknya itu istihza, bentuknya itu nyindir, atau bentuknya itu nyinyir, atau bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menghina, misalnya, yang semacam ini. Ini ada kelompok orang yang kedua. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua inilah yang kemudian tidak diperbolehkan. Nah, kelompok yang kedua tadi ini itu yang dimaksud dari hadis ini. Tidak boleh kita memperbanyak pertanyaan, dan pertanyaan itu kalau tidak memiliki faedah yang tertentu, tidak ada faedahnya lah. Kalau misalnya orang bertanya, ada di mana Allah Subhanahu wa taala, misalnya, apakah di atas atau di bawah, misalnya, enggak ada faedahnya. Untuk apa kita tanya Allah di atas atau di bawah? Apakah itu kemudian berkaitan dengan kau akan mendapatkan pahala, misalnya, kalau kau mengetahui Allah itu di atas atau di bawah? Kan tidak semacam itu.
Nah, ini kemudian hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipertanyakan, hal yang semacam ini. Atau misalnya ada orang-orang apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki faedah kemudian dipertanyakan misalnya. Inilah kemudian yang dikatakan ahlakal ladzina qablakum kathratu masailihim, karena mereka terlalu banyak bertanya. Maka seperti yang kita ketahui, sering kita dengarkan kalau ada orang yang banyak bertanya dan pertanyaan tidak ada faedahnya, itu dibilang seperti pertanyaannya Bani Israel, lebih memberatkan kepada dirinya sendiri. Nah, golongan yang ketiga daripada orang tersebut adalah orang-orang yang paham dengan keadaan, misalnya orang yang mengetahui hadis kemudian dia berusaha mengetahui makna dari hadis tersebut atau makna dari ayat tersebut, dengan dia kemudian bertanya maknanya kepada ulama dan yang menjelaskan kepada dia sesuai dengan ilmu, sesuai dengan metode-metode yang telah digariskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ini tidak menjadi masalah. Seorang pelajar misalnya bertanya kepada gurunya karena ingin mengetahui hal tersebut, ini juga tidak menjadi masalah. Nah, dalam sering sekali kita mendengar as-su'alu nisful ilmi, pertanyaan itu adalah setengahnya daripada ilmu. Orang bukan berarti orang itu tidak boleh kritis, tidak. Bukan berarti orang dengan hadis ini kemudian Islam itu mengekang jiwa kritis daripada seorang, tidak. Akan tapi kritis itu sendiri harus diposisikan kritis yang bisa berdampak pada faedah. Kalau kritis kemudian tidak ada faedahnya, pertanyaan-pertanyaan yang keluar daripada hukum akal misalnya, ini tidak. Inilah yang dilarang dari hadis ini. Kadang pernah saya ditanya seseorang, teman mondok kemudian masuk kuliah mendengarkan pendapat-pendapat liberal yang ada banyak tersebar di kampus-kampus kita sekarang ini. Bisa nggak Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan begini kan, ya semacam ini yang dilarang. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Pertanyaan yang keluar daripada hukum akal. Kritis tapi tidak pada tempatnya. Nah, ini yang kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena dengan pertanyaan tersebut akan lebih menyusahkan. Dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan sampai, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu apabila hal tersebut kemudian itu disampaikan kepada kalian akan membuat kalian itu tasukum, membuat kalian itu tidak baik. Artinya menyusahkan kalian. Dan ini kemudian yang yang terjadi ketika itu. Ketika itu para sahabat itu kadang kurang kerja, bukan kurang kerjaan ya. Maksud saya ada sebagian orang ketika itu mungkin dari sebagian orang munafik ketika bertanya kepada Rasulullah SAW dengan istihza, dengan dengan niatan untuk menjelek-jelekan, niatan untuk nyinyir, niatan untuk dan sebagainya. Ada yang ya Rasulullah bertanya, aina abi, bapak saya ada di mana? Di surga apa di neraka? Kan gak penting. Atau kadang Nabi sedang khutbah, ada orang berdiri, ya Rasulullah, di mana onta saya? Aina naqati. Kemudian turunlah ayat tadi itu, la tasalu anasya in tubdalakum tasukum. Itu kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting tersebut tidak usahlah kita tanyakan kepada seseorang, kepada orang alim misalnya. Jadi bentuk pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang memperbanyak pertanyaan yang tidak ada faedahnya, atau pertanyaan-pertanyaan bentuknya itu nyinyir, atau mungkin ngetes, atau mungkin bentuk hinaan kepada yang ditanya. Ini tidak usah kita tanyakan, dan ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena begitulah para sahabat Rasulullah SAW itu, mereka sangat takut bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu hal yang Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada mereka. Kenapa? Karena kalau sekiranya itu penting, bakal dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
Satu ketika dalam hadis ini, redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini bahwa teksnya itu ada kejadian sebelumnya bahwa ada seseorang yang ketika pada haji itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah haji itu wajibnya satu kali saja atau wajib kita lakukan bertahun selama setiap tahun wajib kita kerjakan? Rasulullah diam, enggak menjawab pertanyaan tadi itu. Kemudian orang tersebut mengulang-ulangi pertanyaan tadi itu, apakah haji itu hanya wajib sekali atau terus menerus ya Rasulullah? Barulah kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan haji itu wajibnya satu kali. Tapi sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian menasihati orang tersebut, sesuatu yang sudah diwajibkan, dan kalau Allah mengatakan kerjakanlah haji semampu kalian, artinya haji itu ya sekali saja, tidak perlu kemudian berulang-ulang terus. Beda kalau misalnya sholat, karena di sana ada dalil yang lain. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Karena ada ayat mengatakan sholat duhur itu dikerjakan setiap waktu ini, setiap waktu ini. Tapi haji tidak ada keterangan semacam itu. Ya sudah, sekali saja, tidak perlu lagi ditanyakan. Kalau Allah sudah tidak menjelaskan, Rasulullah tidak menjelaskan, ya kita kerjakan semampu kita saja. Kita kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Nah, ini kemudian penjelasan daripada hadis ini. Hadis ini sangat penting kita ketahui, berkaitan dengan hukum yang banyak dalam Islam. Para sahabat ketika itu senang apabila ada orang datang dari pelosok kemudian datang kepada Rasulullah SAW bertanya, karena mereka takut bertanya kepada Rasulullah SAW. Selain wibawa, tetapi juga mereka takut apabila kemudian pertanyaan mereka itu kemudian menjadikan hal tersebut wajib atas mereka, yang tadinya boleh untuk tidak dikerjakan tapi sekarang menjadi wajib untuk dikerjakan, lebih malah menyusahkan diri mereka. Nah, ini tadi penjelasan hadis ini, faedah-faedah yang mungkin kita bisa ambil. Hal yang dilarang untuk kita lakukan harus kita stop sama sekali, tinggalkan sama sekali, kita jauhi sama sekali. Tidak boleh kemudian kita mengerjakan walaupun sedikit, akan tetapi sesuatu yang diperintahkan untuk kita lakukan semampu kita. Diperintahkan untuk sholat, mampu 2 rakaat. Diperintahkan untuk puasa sunnah, bisa 1 hari, 2 hari, mampu kita, itu yang kita kerjakan. Kita diperintahkan untuk bersedekah, berinfak, mampu kita hanya 1.000, 2.000, 3.000, itu yang kita mampu, itu yang kita kerjakan. Dan seterusnya. Tetapi sesuatu yang dilarang, jangan minum minuman keras, jangan berzina, jangan riba, jangan makan riba. Harus kita stop sama sekali. Jangan sampai kita kerjakan hal tersebut sekalipun sedikit. Dan selanjutnya kita juga harus bertanya tentang agama, tetapi pertanyaan yang bisa bermanfaat bagi kita, yang tidak menyusahkan bagi kita. Sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya, yang kita akan kerjakan, wajib kita ketahui dulu hukumnya. Kita ingin mengerjakan sesuatu, tidak mengetahui hukumnya, tanya hukumnya itu. Hukum ini apa sih? Begitu. Tetapi kalau pertanyaan yang tidak penting, sesuatu yang tidak ada la ta'ila lahu dalam bahasa Arabnya, tidak ada dampaknya, untuk apa ditanyakan? Nah, semacam ini pertanyaan-pertanyaan yang kita tinggalkan, atau bentuk-bentuk pertanyaan yang nyinyir, atau pertanyaan yang bentuknya itu menghina atau yang mengetes misalnya. Nah, ini yang juga harus ditinggalkan daripada kita. Nah, semoga apa yang kita dengar dalam kajian ini itu juga bermanfaat untuk saya sendiri, untuk saya amalkan secara pribadi, dan untuk para sahabat MBS dimanapun Anda berada. Dan semoga apa yang kita dengar ini menjadi ilmu yang hujjah lana la hujjah alaina. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.